Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai hasil remis antara Arema FC melawan PSM Makassar, di pekan ke-22, Liga 1 2024/2025, langsung mendapat sorotan tersendiri, dari para fans Juku Eja, di mana matchman dibuat geram oleh satu aspek. PSM Makassar, yang bertindak sebagai tamu, bertandang ke markas Arema FC, di Stadion Gelora Supriyadi, Blitar, pada Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025, sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara PSM Makassar kontra Arema FC tersebut, berjalan sengit, seiring VAR dipakai oleh wasit, untuk menentukan dua keputusan, di laga pekan ke-22 tersebut. PSM Makassar, juga harus bermain dengan 10 pemain saja, seiring Balotelli harus mendapat kartu merah, di menit ke-81. Hingga peluit panjang dibunyikan, PSM Makassar harus rela remis 1-1, dengan Arema FC, di pekan ke-22, Liga 1 2024/2025. PSM Makassar dan Arema FC, kini sama-sama mengoleksi 32 poin, dari 22 laga di klasemen sementara, Liga 1 2024/2025. Di sisi lain, ada sorotan tersendiri yang diberikan oleh fans PSM Makassar, yakni matchman, pasca laga pekan ke-22, Liga 1 2024/2025 tersebut berakhir. Lewat Instagram @psm_Makassar pada Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025, matchman tampak menyayangkan kepemimpinan wasit, di laga Arema FC melawan PSM Makassar. Tak sedikit matchman yang geram, dan menilai wasit kurang netral, dalam memimpin laga Arema FC melawan PSM Makassar. Selamat buat Farema, komentar akun @omsota. 10 versus 12 wasit mafia. Reza Arya wajib motem, savenya sangat berkelas, ucap akun @debiayut. Fungsi VAR, unggah akun @mz_L. VAR-nya gak ditayangin karena tahu pasti penalti. Wasit lucu, tulis akun @ritiges. Sudah kartu merah 1, wasit berat sebelah, tapi Daleka masih ada ji, tutur akun @marufmuhammad. Bernardo Tavares marah, dan menyoroti kondisi lapangan, Stadion Gelora Supriyadi, Blitar, Jawa Timur. Bernardo Tavares menyebut, PSM Makassar dan Arema FC, layak mendapatkan kondisi lapangan yang lebih bagus. Pertama-tama, saya mau mengatakan kedua tim, baik PSM Makassar dan Arema, layak dapatkan kondisi yang lebih baik daripada ini, karena lapangan ini sama sekali tidak bagus, ucapnya dengan nada kesal. Juru taktik asal Portugal ini, tak mengerti, sudah 2 musim, main di luar Sulawesi Selatan, Sulsel, dan main away, kondisi lapangan tidak bagus. Akibat buruknya lapangan Stadion Gelora Supriyadi, pemainnya pun banyak cedera. Hal ini sangat merugikan PSM Makassar. Kita kehilangan 3 pemain, karena cedera, karena di lapangan ini, keluhnya. Bernardo Tavares mengaku, pernah mendengar bahwa Liga 1, ingin menjadi liga terbaik di Asia. Namun, dengan kondisi lapangan seperti ini, keras sama sekali tidak memproteksi para pemain. Saya harus melakukan 3 pergantian, karena pemain cedera. Bagaimana bisa kita bermain di lapangan seperti ini, di Liga 1, tegasnya, dengan nada berapi-api. Ditambah lagi, keputusan wasit yang dianggap tidak fair, membuat Tavares semakin geram, sampai mengebrak meja. Pada sesi konferensi pers, usai laga, dia juga membawa laptop, untuk memastikan keputusan wasit yang keliru. Wasit Asep Yandis, dinilai menerapkan standar berbeda, dalam pengambilan keputusan saat pertandingan. Ketika pemain PSM melanggar, wasit langsung melihat VAR, lalu mengeluarkan kartu. Namun, kondisi berbeda, ketika penyerang sayap PSM Makassar, Riki Pratama dilanggar gelandang Arema FC, Arhan Fikri, di kotak penalti pada menit 90+7. Wasit tak mengecek VAR, kalian bisa cek di laptop situ, sangat jelas, bahwa wasit kenapa tidak melihat hal tersebut. Kalau ini wasit yang bagus, dia pasti akan memberikan penalti tersebut, karena ini clear, jelas lagi penalti, kesalnya. Apakah pemain kita di penalti itu mencetak gol, atau tidak, kita tidak tahu. Namun, paling tidak, kejadian seperti ini seharusnya diberikan penalti, tambah pelatih berlisensi UEFA Pro ini. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.